di setiap celah pertahanan. Dan terlihat ya, taktik dari Coach Sintayong jalan di babak pertama meminta para pemain untuk bermain kompak di tengah dan juga rapat di belakang, dan ketika mendapatkan bola mengandalkan progressive passing dengan memberikan bola ke pemain yang paling dekat. Itu yang membuat serangan dari Indonesia menyulitkan para pemain Thailand di ruang pertahanan mereka sendiri. Ya, ini dia Hernando Ari. Sementara wasit Hiroki telah berada di tengah lapangan. Kick off babak yang kedua baru saja dilakukan. Thailand saat ini dengan jersey biru berada di sebelah kiri, sementara tentunya Indonesia dengan jersey merah berada di sebelah kanan. Belum ada pergantian pemain, dan sekarang bola dikuasai oleh Rifki Dwi, pemain kelahiran Tangerang ya, yang tentunya bermain dari Persita Tangerang. Sudah tampil cukup baik Bung Binder, 16 kali tampil dan mencetak 3 gol. Sebuah penampilan yang sangat baik tentunya yang dia berikan. Dan hari ini dia bermain sebagai pendamping dari Arkan Fikri. Ya, bermain lebih ke dalam ya untuk melapisi lini pertahanan, dan itu cukup efektif dia lakukan. Lemparan ke dalam kembali kali ini yang coba dilakukan oleh Haikal. Ya, Haikal dari PSS Semarang ya. Yes. Dan memang salah satu kelebihan dari para pemain Indonesia ini adalah mereka sudah mendapatkan jam terbang bermain di kompetisi tertinggi di Liga 1. Ya. Dan juga sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari timnas U20, dan juga ada beberapa yang sudah bermain bagi timnas senior ya. Ya. Jadi sebetulnya dari segi mental mereka sudah siap. Tinggal bagaimana mereka tidak melakukan kesalahan di ruang pertahanan sendiri ya. Sementara bola dikuasai kembali oleh Ferrari, kali ini yang menguasai. Ferrari, pelanggaran kembali terjadi. Ya, jangan terpancing dengan permainan keras yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Dan sekarang mereka memang harus melakukan hal ini ya. Mereka harus bermain sebagai antagonis menghadapi para pemain Indonesia yang tidak terpancing sejauh ini di babak yang pertama. Betul, dan justru para pemain mereka yang lebih banyak melakukan pelanggaran yang keras. Ya, Sananta tadi coba dikejar, dan saat ini kembali bola. Para pemain dari Thailand berikan saja bola kepada gerakan dari Yotsakon Burapa. Bisa direbut kembali bola. 45 menit yang memang sangat mendegangkan. Ditunggu-tunggu tentunya. Para pemain Indonesia harus menjaga 15 menit pertama ini. 15 menit pertama akan menjadi kunci dari pertandingan di babak yang kedua. Betul, dan jangan sampai memberikan ruang kepada para pemain Thailand di area pertahanan sendiri. Ya, kita pasti juga sudah tahu bahwa Sintayong juga pasti akan memberikan strateginya di babak yang kedua ini. Dan saat ini inilah kita harapkan ya, para pemain Thailand seperti kebingungan untuk membongkar pertahanan dari Indonesia, dan akhirnya mereka mencoba terus dengan long ball yang akhirnya juga tidak bisa menjadi sebuah bahaya. Dan justru para pemain Thailand yang tampak tergesa-gesa memberikan umpan ya, terlalu cepat mengambil keputusan, beda dengan para pemain Indonesia yang pilih untuk memberikan passing umpan-umpan pendek. Ya, sekali lagi 3 pertandingan dimainkan oleh Thailand dan mereka sama sekali tidak kemasukan gol. 3 kemenangan mereka dapatkan semuanya, dan mereka lolos sebagai juara ya di grup A. Dan menghadapi Indonesia yang tampil sebagai runner-up terbaik. Ya. Dan Indonesia berada di grup yang memang isinya hanya 3 tim. Sementara saat ini kembali para pemain dari Thailand mencoba untuk menekan. Dari sejarah yang memang sudah dimainkan tentunya dari kejuaraan AFF ini, Thailand dan Indonesia adalah tim yang pernah menjadi juara. Thailand menjadi juara di edisi pertama tahun 2005. Indonesia menjadi juara di tahun 2019. Sementara satu tim lagi adalah Vietnam yang menjadi juara bertahan. Serangan kembali kali ini. Robby Darwish berikan crossing saja kepada Kelly Royer. Ambil bola tadi oleh Siriwat. Ya, cukup baik ya crossing ke tiang jauh, tapi sudah bisa dibaca tadi oleh Siriwat. Nah, ini penting pressing. Oh, tadi sedikit miskomunikasi antara Arkan dan juga Rifki Dwi. Arkan Fikri kembalikan lagi bola ke belakang kepada Ferrari. Hati-hati para pemain Indonesia, tidak boleh overconfidence. Mereka juga harus tetap fokus, harus tetap menjaga irama permainan yang sudah sangat baik mereka lakukan sejauh ini, karena tidak mudah tentunya menghadapi tim tuan rumah. Dan sekarang bola dibiarkan saja, ada Robby Darwish, berikan saja kembali kali ini Robby kepada Frankie. Frankie delay, masih Frankie meliuk-liuk, dia mencoba melewati 2 pemain. Bergeser saja bola kepada Robby. Robby Darwish, masih Robby Darwish kepada Frankie, cukup tenang. Permainan yang dimiliki terupas. Sayang. Ramadan bergerak ke sebelah kiri, sementara Beckham Putra mengasih bola sodoran di sebelah kanan. Meskipun tadi ada Frankie Misa ya, tapi umpan yang diberikan oleh Beckham Putra memang terlampau kencang ya. Bobot umpannya kurang pas
Dan saat ini sebuah pressing kembali dilakukan. Robby Darwish mencoba menahan bola. Hati-hati, kita lihat berubah arah kali ini ke sektor sebelah kanan. Serangan yang dibangun oleh para pemain dari Thailand. Tapi pressing dari Haikal cukup baik. Dan Kelly Stroyer juga masih Haikal. Oh, bahaya kali ini. Mencoba menguasai dari Kitty Chai. Tapi Anda lihat, berhasil, bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kepada Ramadan. Ramadan Sananta mencoba mengejar bola. Dan keluar tadi dari kotak penalti si Riwat Inkau. Dan ya, Anda lihat bagaimana para pemain dari Thailand pun juga Tanison tidak berhasil mengambil bola tadi. Betul, kalau kita lihat tadi Sriwat tampak panik ya, sehingga untuk pertama kalinya dia keluar dari garis gawangnya, bahkan dari luar kotak penalti. Ya, tempo yang tidak terlalu tinggi dimainkan oleh para pemain dari Indonesia, dan tempo ini memang lebih menguntungkan Indonesia yang sedang unggul. Ya, dan mereka harus bisa mengatur tempo dan juga pintar untuk memainkan bola ya, dengan lebih efisien lagi. Ya, karena memang stamina pasti akan menjadi sebuah kendala bagi Indonesia karena Indonesia bermain dengan high pressing. Ya, dan akan cukup riskan untuk menguasai bola terlalu lama di tengah ya, karena pressing dari para pemain Thailand juga intens. Ya. Jadi lebih baik untuk cepat mengalirkan bola seperti yang selama ini mereka lakukan. Sementara Thailand sendiri selain mereka menjadi juara di tahun 2005, mereka 2 kali ya menjadi runner up tahun 2019 dan tahun 2022. Betul, kita mengalahkan mereka ya pada Di tahun 2019 ya. Ya, Thailand adalah menjadi tim yang selalu ya menjadi masalah bagi Indonesia di ASEAN. Oh, bagus sih. Dan sekarang kembali sebuah serangan yang dilakukan cepat sekali. Oh, Arkan berikan saja kepada Sananta. Oh, Anda lihat bagaimana tendangan berputar yang dilakukan tadi oleh Sananta. Arkan Fikri pertama merebut bola, kemudian melakukan progressive pass. Itu dia, kita lihat memberikan ke Sananta. Sananta tidak beruntung, tapi dia bisa memutar badan. Luar biasa tadi pergerakan manuver shooting. Ini dia ya, Sananta ya, dari posisi mana aja dia bisa mengeksekusi. Iya, hampir ya. Padahal itu peluang setengah matang tadi ya, sulit bagi dia. Tapi bisa dia buat itu full matang tadi, hampir mencetak gol. Kalau kata orang itu berarti diolah dengan baik tentu oleh Sananta, walaupun bolanya tidak enak sebenarnya. Betul. Iya, tapi dia bisa beradaptasi dengan situasi yang sulit. Ya, ini dia benar-benar memang striker nomor 9 alias striker murni yang saat ini menjadi harapan bagi Indonesia. Betul, sudah mencetak 4 gol di Liga 1 ya. Robby Darwish kembali. Oh, kembali marah ke arah gawang. Hampir. Bertubi-tubi kita lihat Thailand benar-benar was-was. Thailand benar-benar kerepotan. Dan Thailand benar-benar bermasalah dengan lemparan ke dalam Indonesia. Sebetulnya Sriwat mengambil resiko ya ketika dia keluar dari garis gawangnya, karena memang tidak ada cara lain. Para pemain Thailand lainnya tidak bisa menghalau bola dari lemparan ke dalam yang dilepaskan oleh Robby Darwish, sehingga penjaga gawang mereka yang sering keluar dari garis gawang. Tapi tadi hampir terjadi sebuah blunder ya, ketika hampir saja menjebol gawangnya sendiri. Dan sekarang corner bagi Indonesia. Sepak pojok akan dilakukan oleh Arkan Fikri. Ya, Arkan Fikri delivery bolanya cukup baik ya di pertandingan semifinal kali ini. Ferrari sudah mencetak gol, bersiap-siap menanduk bola. Tendangan sudah dilakukan oleh Arkan Fikri. Sundulan kembali dari Ferrari. Bukan sebuah pelanggaran, masih peluang. Dan saat ini ada Sananta. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Tendangan kembali dari Rifki Dwi. Tampaknya masih mengenai tiang gawang dari sundulan dari Sananta. Hampir saja Sananta tadi ketika mendapatkan bola tampaknya dari Beckham Putra ke tiang jauh. Sundul, tapi sepertinya terkena tiang tadi ya. Kita lihat lagi. Ya, ini dia bagaimana Sananta tidak offside dan Sananta oh, benar kena tiang. Iya, kena tiang. Betul. Dan sepertinya Robby Darwish tadi memberikan bola ya. Haikal juga tampil sangat baik di sektor sebelah kiri. Sementara bola, ya terlihat para pemain dari Thailand kecewa dia. Kasidit tadi agak kecewa dengan wasit karena saat ini menjadi sepak pojok bagi Garuda Muda. Tendangan kembali akan dilakukan oleh Arkan Fikri. Bertubi-tubi Arkan Fikri juga melakukan eksekusi bola mati dengan baik. Ya, sementara Sananta menunggu bola kali ini akan dikirimkan oleh Arkan Fikri. Dan Anda lihat, hampir saja kembali bola mengarah ke dalam gawang. Kepanikan terjadi di lini pertahanan dari Thailand. Karena memang umpan-umpan yang diberikan ke dalam kotak penalti cukup berbahaya ya. Seperti kali ini itu dia menciptakan kepanikan ketika para pemain Thailand coba untuk menghalau bola. Karena bola sebetulnya tertuju kepada Ramadan Sananta tadi. Ini dia, kita lihat lagi upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Indonesia untuk bisa mencetak gol. Lagi-lagi dari situasi bola mati. Kita tunggu. Tendangan yang sudah dilakukan. Oh, jatuh kali ini. Ya, coba dikejar oleh Kelly Stroyer, tapi tampaknya bola kembali meninggal kita permainan. Babak kedua memulai start dengan bagus Garuda Muda. Dan kita juga tentunya berharap mereka tetap bisa menjaga
tempo yang seperti ini, tetap bisa menjaga intensitas yang seperti ini untuk menahan lebih cepat bagaimana serangan-serangan dari Thailand, di mana mereka tidak menunggu hanya berada di lini pertahanan. Ini dia kita lihat masih pressing yang sangat tinggi garisnya dari Garuda Muda. Sundulan kembali sambil terjatuh, bagaimana lompatan yang dilakukan tadi. Sebuah covering yang dilakukan oleh Haikal. Ya, walaupun Haikal bermainnya di wing, tapi dia juga tidak lupa untuk menutup ruang yang terbuka ya. Itu sangat penting dilakukan oleh para pemain Indonesia. Apakah itu striker, pemain tengah, apalagi pemain yang bermain di lini pertahanan. Seluruh pemain Indonesia bergerak, seluruh pemain Indonesia bekerja. Betul. Kalau Anda perhatikan, tidak ada satupun pemain Indonesia yang diam saja. Betul. Mereka bergerak bersamaan. Bertahan dan menyerang, jumlah pemainnya sama ya. Beckham Putra. Kali-kali ini kepada gerakan yang dimiliki oleh Frankie. Sayang sekali final pass dari Frankie tadi tidak mencari tempat yang tepat bagi Ramadan Sananta. Sekarang bola dikuasai lagi oleh para pemain dari Thailand. Mencoba kali ini tekanan diberikan oleh Pantamit. Diambil saja bola. Ada satu pemain Indonesia masih tergeletak. Sementara bola dirubah kali ini ke sektor sebelah kiri. Mencoba menekan para pemain dari Thailand. Ada Robbie Darwis menutup. Bahaya kembali terjadi. Bahaya kita saksikan pemirsa. Dan baik sekali defense yang dipertontonkan. Sementara satu pemain Indonesia masih harus mendapatkan perawatan. Dan cukup penting tadi Robbie Darwis tidak melakukan challenge di dalam kotak penalti. Dewangga yang tadi. Dan ini bahaya tentunya pemirsa. Ada ruang. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Dewangga muncul tiba-tiba dan mengambil bola. Dan sementara sekarang Kelly Stroyer. Kelly berikan saja bola. Anda lihat bagaimana sliding tackle yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Sayang. Transisi yang gagal dari para pemain Indonesia. Ada apa ini? Ya, para pemain Thailand tampak begitu emosional. Ya, perlu memberikan kartu kuning wasit. Ya, kartu kuning diberikan kepada Kasidit. Sementara kapten mereka Song Chai berusaha melakukan protes. Ya, sepertinya karena tadi melakukan tackling yang ya. Jadi bahaya, karena tadi advantage mana oleh wasit Hiroki didiamkan terlebih dahulu. Betul, iya. Ini dia Kasidit Kalasin. Pemain yang memang sudah terlihat emosi dari babak pertama tadi. Betul, padahal para pemain Indonesia juga tidak bermain kasar di pertandingan ini ya. Dan buat apa juga kasar? Yang penting adalah bermain bola dengan taktis. Paham apa yang perlu mereka lakukan di atas lapangan. Dan sejauh ini, memasuki menit ke-57 berjalan secara mulus. Dan perlu dipertahankan. Kalau mereka bermain keras, jangan dianggap, tapi wasit harus fair di pertandingan ini. Seperti tadi dia langsung memberikan kartu kuning. Ya, Bung Mider, tampaknya akan dimasukkan nih striker mereka nih, Patara Soy Malai. Dan ini kan dia bagaimana Dewangga muncul tiba-tiba dan memang tepat sekali ya. Dia menutup Pantamit tadi melakukan ini juga dan ini kita lihat pelanggaran yang dilakukan tadi dan Kelly Stroyer berhasil lewat. Jadi yang kepada Kelly ya diberikan kartu kuning ya. Padahal ke Beckham juga cukup keras tadi. Sementara saat ini masih mencoba menekan para pemain dari Thailand. Ada Robbie Darwis mencoba menutup. Hati-hati juga masih ada ruang tembak. Baik sekali Arnando Aris Sudaryadi berhasil menangkap bola. 15 menit pertama di babak yang kedua yang benar-benar memberikan detakan jantung yang tinggi bagi seluruh pencinta sepak bola di tanah air. Karena para pemain dari Thailand saat ini mencoba terus memanfaatkan ruang-ruang yang kosong dengan melakukan shooting. Burapa juga tadi tidak mendapatkan ruang untuk memberikan passing sehingga yang dipilih adalah shooting langsung, tapi cukup baik sudah di cover oleh Hernando Ari. Ya, garis pertahanan Indonesia jangan turun. Hati-hati. Ya, ini dia kita lihat ya. Kita berharap tentunya Garuda Muda tidak kendor stamina-nya. Betul, harus tetap mempertahankan tempo ya. Ya, dan mereka jangan terlalu ke dalam atau juga jangan terlalu mundur garis pertahanannya. Sudah terlihat memang agak sedikit menurun stamina-nya. Dan saat ini masih tekanan yang kembali dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Anda dilihat bagaimana serangan yang diberikan. Ya, sebuah shooting. Dan inilah yang terus-menerus harus dilakukan ya. Membuat para pemain dari Thailand frustasi untuk kerapatan dari pertahanan dari Garuda Muda. Dan para pemain Indonesia memang memaksa para pemain Thailand untuk melepaskan shooting dari luar kotak penalti. Ya, masuk sekarang adalah Natatop. Ini dia Natatop. Dia menggantikan Kitty Chai. Dan berikutnya ini dia striker Patara Soy Malai. Ya, Patara harus hati-hati ya. Mereka memasukkan banyak sekali pemain-pemain yang tenaganya pasti lebih fresh. Ya, masih lebih bugar ya. Kita lihat ada bocoran yang diberikan oleh pelatih kepada pemain-pemain ya. Ini dia bocorannya. Saya pikir ujian doang yang ada bocorannya. Ternyata Kembali kali ini mencoba menekan.
Dan Anda lihat bagaimana Kelly kali ini pegang bola. Kelly, oh, gocek-gocek Kelly tadi. Sebuah tanggung jawab dari Kelly. Masih Kelly. Luar biasa bagaimana Kelly tadi berduel. Iya, Dia memang dibutuhkan ya oleh para pemain dari Indonesia. Pantang, menyerah untuk mengambil bola. Dan memang Kelly bersama dengan Frankie Misa pergerakannya mobile ya, bisa berpindah posisi. Ini dia Frankie. Oh, hampir. Bagaimana Frankie tadi mencoba cutback. Dan sekarang bola masih dikuasai lagi oleh Siriwat. Sebuah permainan yang masih dilakukan oleh para pemain dari Garuda Muda. Mereka terus mencoba melakukan trap di lini tengah untuk mempermudah kerja bagi Ferrari dan juga Dewangga. Sebuah permainan dengan menggunakan 4 pemain dari para pemain Indonesia. Dan saat ini kembali coba, oh baik sekali Robi Darwis. Dewangga saat ini, ada Ferrari lagi. Oh Ferrari hati-hati, jangan bermain terlalu. Ya, Anda lihat ada sedikit miskomunikasi tadi antara Ferrari dan juga Dewangga. Iya, tapi cukup baik juga Ferrari mengeluarkan bola dari permainan ya. Jadi tidak ingin mengambil resiko ketika ada komunikasi yang tidak jalan tadi di lini pertahanan. Ya, sementara para pemain dari Thailand saat ini mencoba mengejar bola. Lempar ke dalam kembali yang dilakukan oleh para pemain dari Thailand. Memberikan saja bola kepada permainan yang dilakukan oleh Nacha. Dan pressing kembali. Cukup tinggi para pemain dari Indonesia melakukan pressing. Ada Arkan Fikri, coba diambil tadi. Hati-hati juga, ada ruang kosong. Dan saat ini Haikal tenang sekali, dia berikan bola kepada Hernando. Hernando kembali menyapu bola dan berhasil diambil oleh Beckham. Beckham Putra, masih Beckham Putra melakukan delay. Kembali oh, gocekan dari Beckham. Sangat baik sekali Beckham Putra. Melebarkan bola di sektor sebelah kiri kepada Haikal yang memang saat ini berdiri dalam posisi yang kosong. Masih Haikal, terupas saja kepada posisi dari gerakan dari Kelly. Kelly Sroyer, coba dia mendelay. Kelly ajak lari. Kelly dan sliding tackle yang bersih dilakukan tadi oleh Nacha Promsombom. Cukup berani ya tadi Kelly Sroyer mengandalkan skill individunya. Tapi apakah dia sudah offside lebih dulu? Kita tunggu. Iya, Kelly Sroyer Persik Kediri. Iya, betul. Pemain yang punya kecepatan dan juga kepintaran ya untuk mengambil keputusan dan juga memberikan passing. Ya, sudah juga bermain sangat reguler tentunya di Liga 1. Dan sekarang bola kembali didapatkan oleh Nacha. Nacha memberikan bola kepada pemain yang baru masuk tadi, Patara. Ya, pelanggaran dari Kelly Sroyer kepada Patara. Sekarang 61 menit. Dan ini dia waktu yang seakan-akan berjalan begitu lambat ketika Indonesia sedang memimpin. Dan waktu yang terasa begitu cepat kalau Indonesia lagi ketinggalan. Hati-hati kembali. Oh, berhasil kembali Indonesia merebut bola. Kelly Sroyer berikan saja bola kali pada Sananta. Masih Sananta. Sananta kuasai bola. Oh, Anda lihat ya bagaimana screening yang dilakukan baik sekali dari Sananta. Iya, dan Sananta punya fisik yang kuat ya. Oh, ternyata terkena Sananta ya. Betul, sementara satu pemain dari Thailand masih terjatuh sehingga bola dibuang saja tadi. Ya, tampaknya Burapa ya. Kita lihat apakah Burapa tadi mencoba untuk shooting tapi di cover. Ini dia bagaimana ball screening yang dilakukan oleh Sananta, tapi memang sapuan dari Nacha tadi kena Sananta. Betul, ya, tapi Sananta sudah cukup baik tadi ya untuk bisa mengontrol bola dan juga coba untuk memberikan bola ke rekan yang lain. Ya, Burapa ini tampaknya. Ya, Indonesia meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Thailand ketika menjadi juara di tahun 2019. Ketika itu masih AFF Under 22. Ya, kalau nggak salah Sani Rizky itu yang mencetak gol ya, salah satu gol itu di final. Ya. Sementara ini dia Ultras Thailand berdampingan dengan Ultras Garuda yang selalu hadir dimanapun tim nasional Indonesia berlaga. Iya, support itu harus total, positif dan juga konstruktif ya bagi timnas. Yang ke dalam, bola fair play kali ini dari Thailand. Ya, mungkin Thailand juga akan coba untuk mengambil long throw. Long throw kali ini dari Nacha. Ya. Dan sundulan kembali dilakukan. Masih terjadi duel. Anda lihat bagaimana Beckham Putra, Arkan Fikri juga sangat baik penampilannya di lini tengah. Kita berharap memang bagaimana stamina mereka juga tetap terjaga. Itu saja yang paling penting. Sejauh ini mereka bermain juga cukup tenang ya. Tidak terpancing dengan permainan-permainan keras dari Thailand yang sudah mencoba untuk memancing para pemain Indonesia. Iya, dan ada main marking juga ya dari para pemain Indonesia ya. Kita lihat di tengah mereka main marking para pemain Thailand. Nah, ketika pemain Thailand pegang bola, langsung ada pemain Indonesia yang mendekat. Nah, itu dia kita lihat Kelly Sroyer di kiri juga sama. Pas yang berhasil dipotong oleh Rifki Dwi.
Dan saat ini boleh dibiarkan saja. Ini dia ya, pemain yang sekarang mencoba menjadi di playing playmaker, yaitu nomor 16, Kritsada. Berkali-kali dia kasih turpas terus, Kritsada. Dia bermain lebih ke dalam ya kali ini ya. Tidak seperti di babak pertama lebih ofensif. Oh, ini dia sapu bersih saja Dewangga. Oh iya. Tidak ada pemain yang berhasil mengejar bola dari Dewangga. Sementara bola dikuasai oleh Siriwat. Masih Siriwat, pindahkan bola kembali kali ini. Sebuah serangan dibangun oleh Kritsada. Masih Kritsada. Kembali menjemput bola. Ini dia Kasidit. Terus para pemain dari Indonesia menjaga kerapatannya. Ini menjadi salah satu kunci. Terus ya, Anda lihat bagaimana Rifki Dwi tidak jauh dari Beckham Putra. Begitu juga dengan Arkan Fikri. Iya, jarak antara para pemain Indonesia itu dekat ya. Artinya memang mereka bermain rapat, bermain kompak di tengah. Dan saat ini serangan kembali, berbahaya di depan oleh Nacha. Nacha kasih crossing, umpan ke tiang jauh. Oh, hati-hati, kembali Hernando. Ya, Hernando melakukan sebuah save-nya ketika sundulan dilakukan tadi oleh Cukit. Iya, Cukit mendapatkan umpan di tiang jauh. Ini dia, ketika umpan dilepaskan ke Cukit oleh Nacha, dia sudah mencari posisi. Memang ini umpan yang tidak mudah ya untuk bisa diterima oleh rekannya. Tapi Cukit cukup baik tadi. Itu dia mencari angle, mampu melakukan koneksi. Oh, itu dia. Iya. Save yang mahal dari Hernando Ari. Itu dia. Terlepas memang crossing dari pemain Thailand memang bagus ya. Betul. Kita mengakui crossing mereka sering sekali merepotkan. Ini hati-hati kembali. Bagaimana sundulan ini? Oh, berhasil kembali para pemain Indonesia menjaga pergerakan tanpa bola pemain Itu dia. Thailand. Betul. Harus mengawasi pergerakan tanpa bola dari para pemain Thailand yang bisa tiba-tiba muncul ya, atau juga lepas kawalan dari para pemain Indonesia. Jadi kuncinya adalah untuk rapat dan jangan juga melakukan challenge yang tidak perlu di dalam kotak penalti. Bung Binder, Ya, nonton Premier League hanya di video. Saksikan seluruh pertandingan kompetisi Premier League dengan berlangganan video Diamond mulai dari Rp59.000, di mana Anda bisa menonton seluruh tayangan di video, mulai tayangan olahraga, Hollywood, anime, dan juga video original series. Sports selengkap ada di video. ya. 65 menit sudah berjalan di pertandingan semifinal. Pemenang dari pertandingan ini sudah ditunggu oleh Vietnam yang sudah mengalahkan Malaysia. Iya, dengan skor 4-1 ya. Oh, ini harus di cover. Hati, bagaimana Ferrari menutup Cover. Ya, ambil resiko dia. Ya, berhasil kembali mengambil bola. Dan sekarang serangan kembali coba dibangun oleh para pemain dari Indonesia. Mereka pada Beckham Putra. Masih Beckham Putra, sebuah delay sangat flick yang sangat bagus dari Beckham. Oh, Beckham berhasil lolos kali ini. Masih Beckham Putra. Oh, Kelly. Masih Kelly, sayang tadi sentuhan pertama dari Kelly terlalu jauh. Anda lihat bagaimana sliding. Oh, tidak offside. Oh, hati-hati Dewangga. Dan Anda lihat masih kembali luar biasa Hernando Ari Sutaryadi kembali melakukan save yang sangat krusial. Betul, satu lagi save yang krusial dan vital dari Hernando Ari. Ketika tadi tampaknya Cukit yang sudah free, tapi ada Dewangga juga yang bisa recover, yang bisa turun ke lini pertahanan, yang menyulitkan juga tampaknya Cukit tadi untuk bisa melepaskan shooting yang sempurna. Ini dia ketika bola pantul lepas dari perangkap offside. Dan Anda lihat bagaimana Dewangga mencoba menutup, tapi Hernando Ari Sutaryadi ya, kiper Persebaya Surabaya ini luar biasa. Ya, maka itu ya, dia adalah penjaga gawang utama di timnas senior sekarang ini kan. Jadi tidak salah juga Coach Sintayong memilih dia, karena kita lihat di babak kedua ini dia sudah melakukan 3 save. Ya, pertama tadi dari Burapa, kemudian satu tadi sundulan kepala dari Cukit, dan sekarang juga dari Cukit. Ya, positioningnya memang sangat baik ya. Hernando Ari Sutaryadi. Betul. Dan pemain muda itu bisa berkembang ketika dia mendapatkan menit bermain ya di klub, dan kemudian diberikan kesempatan juga di timnas. Siapa yang menyangka bahwa Coach Sintayong akan memberikan kesempatan kepada penjaga gawang muda di timnas senior? Ya, jadi memang memotong satu generasi. Itu dia. Saya sudah Sintayong yang memang terjadi saat ini. Iya, betul. Akhirnya kalau kita perhatikan, ini adalah pemain-pemain muda yang dimainkan, bahkan ada yang usianya masih 18, 19, dan juga rata-rata tentunya adalah di bawah 23. Iya, itu yang pernah saya katakan bahwa sebetulnya dari segi materi pemain-pemain yang di skuad Indonesia U23 ini bagus-bagus. Tinggal bagaimana mereka bisa bekerja sama dan jangan membuat kesalahan. Udah, kuncinya itu saja. Pelatih kita sudah bagus, Sintayong. Dia punya taktik. Tinggal para pemain perlu menjalankan taktik tersebut. Tapi masih ada cukup lama nih waktu.
Pindahkan kembali bola ke belakang. Harus berhati-hati. Para pemain dari Thailand. Di pressing saja kembali. Ya, agak sedikit memang para pemain dari Indonesia menunggu saat ini. Membiarkan para pemain dari Thailand bermain di daerahnya sendiri. Dan sebuah kerjasama yang coba dilakukan kali ini kepada permainan. Haikal mencoba menutup. Ada kembali Kelly Stroyer. Kelly masih kembali. Kita saksikan para pemain. Oh, ada ruang yang kosong. Hati-hati saat ini. Sebuah terupas yang diberikan pada Patara. Patara, Anda lihat. Anda saksikan ya, Dewangga sempat membentur e-board. Iya betul, karena memang Dewangga coba untuk menghalau bola dan mempersulit tadi pemain Thailand untuk memberikan crossing. Tapi tadi terjatuh juga dia. Ini terupas yang cukup berbahaya. Ini dia Patara mencoba menutup. Nah, itu dia. Sangat baik ya challenge yang diambil. Betul. Timing yang pas dari Dewangga. Iya, challenge itu boleh asalkan fokus ke bola. Ya, jangan sampai mengenai pemain dari Thailand di dalam kotak penalti. Jadi memang Dewangga melakukan tugasnya dengan baik sejauh ini di pertandingan semifinal lawan Thailand. Dewangga luar biasa bagaimana kerja yang diberikan oleh Dewangga. Betul. Kapten tentunya di laga malam hari ini. Betul, pernah bermain di Piala AFF Senior juga kan? Betul. Dan Ferrari meminta rekan-rekannya waspada. Saat ini kembali sebuah sepak pojok. Ya, tersisa 21 menit saat ini. Tendangan sepak pojok dari Thailand, hati-hati, kembali berhasil disundul tadi oleh Robbie Darwish. Sementara saat ini Beckham Putra. Oh, Robbie Darwish. Ya, pelanggaran. Pelanggaran dari Arkan Fikri. Betul. Ya, terlambat tadi ya. Ya, seharusnya Arkan Fikri juga membiarkan wasit saja, karena tadi sudah memegang kendali ya. Betul sekali, bagaimana Arkan Fikri berduel tadi dengan Nacha. Iya, memang pelanggaran dari Arkan Fikri, dan sebelumnya memang ada benturan ya dengan Robbie Darwish, tapi tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Dan Arkan Fikri perlu cool karena dia adalah pemain yang penting di tengah. Dan yang paling penting juga saat ini Indonesia tengah memimpin. Itu dia. Jadi memang Indonesia juga harus bisa memainkan temponya sejauh ini. Dan juga seperti yang saya katakan di awal ya, mungkin sudah lebih dari 3 kali. Gak perlu khawatir, perlu tenang. Enjoy the game, menikmati jalannya pertandingan. Bermain lepas. Justru pressure sekarang berada di kubu Thailand. Mereka tuan rumah, mereka ketinggalan. Mental mereka yang sekarang agak goyang. Ya, apalagi mereka bermain di depan publik sendiri. Jadi memang sesuatu hal yang sejauh ini memang juga sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand di depan publiknya. Tapi kali ini Indonesia sedang memimpin atas Thailand. Ya, dan kita berharap akan berakhir seperti ini ya. Ya, sementara kita lihat bagaimana para pemain dari Thailand menunggu instruksi dari pelatih Itsara. Yang juga terlihat masih begitu panik dengan kondisi yang ada. Sekali lagi Thailand tampil sebagai juara di grup A, tidak terkalahkan. Sementara Indonesia menderita kekalahan di laga pertama dari Malaysia yang gagal lolos ke final karena menderita kekalahan dari Vietnam. Dan sekarang cukup banyak fouls dari Indonesia di babak yang kedua. Harus hati-hati karena Indonesia juga harus menyimpan pemain-pemainnya ya, tidak untuk mendapatkan kartu. Dan sekarang para pemain dari Indonesia semuanya fokus bertahan, termasuk juga Ramadan Sananta. Bersiap-siap kali ini sebuah tendangan yang akan dilakukan oleh pemain yang baru masuk tadi, Natatop. Ya, Natatop kali ini akan melakukan sebuah tendangan. Ya, ada sebuah bahaya dengan umpan silang yang pasti akan dilakukan oleh Natatop. Natatop memberikan bola ke tiang jauh. Oh, hati-hati kembali. Bagaimana heading yang dilakukan oleh pemain dari Thailand tadi gagal. Sementara protes dilakukan oleh beberapa pemain Thailand. Ya, kenapa gagal tadi? Kenapa gagal? Karena lihatlah marking dari para pemain Indonesia. Mereka marking dengan ketat. Dan mereka tidak ingin melakukan challenge yang tidak perlu. Jadi ketika mereka tidak melakukan challenge, itu juga yang menyulitkan para pemain Thailand yang mungkin memancing para pemain kita agar melakukan challenge. Dan kita lihat, ketika tidak ada kepanikan di antara para pemain kita, mereka bisa juga mengantisipasi serangan dari para pemain Thailand. Ya, satu pemain lagi akan dimasukkan dari Thailand, yaitu Chirapong. Sebuah percobaan dengan memasukkan beberapa pemain dari Itsara masih belum berhasil. Dan sekarang bola coba diambil lagi oleh para pemain dari Indonesia. Baik sekali intercept yang dilakukan terupas. Sayang tadi para pemain Indonesia body shape-nya tidak dalam posisi sempurna. Rifki Dwi Septiawan. Dan ini pelanggaran dilakukan oleh Frankie Misa. Ya, Frankie Misa memang tidak banyak menguasai bola, tapi dia ada di mana-mana loh. Ada di kanan, ada di kiri, bahkan pernah masuk dari tengah tadi. Memang ini pemain yang pergerakannya mobile bersama Kelly ya. Ya, pergantian. Anda lihat pergantian pemain. Sementara Indonesia masih belum melakukan pergantian pemain. Ini adalah Chirapong
masuk menggantikan pemain yang memang sudah terpancing emosinya. Ya, Kasidit. betul. Kasidit ini pemain berbahaya sebenarnya di Thailand, tapi hari ini dia bermain agak sedikit emosi. Betul. Tampaknya kesulitan ya dan frustasi tadi untuk bisa membuka pertahanan dari Indonesia. Masih sangat baik lini tengah dari Indonesia sejauh ini, membuat para pemain dari Thailand sulit untuk menguasainya. 5 gelandang Indonesia bekerja sangat bagus, mereka bergerak bersamaan dan juga bermain sangat kompak. Kembali Rifki Dwi, berikan saja bola kepada gerakan dari permainan. Oh, Frankie tadi. Kali ini kepada Rifki Dwi lagi. Merubah arah sektor sebelah kiri. Kelly Stroyer. Tidak offside, kembali Kelly. Delay saja Kelly. Masih Kelly. Kelly. Pindahkan bola ke tengah. Ada ruang kosong kali ini. Ada peluang yang dimiliki. Frankie. Kembali masih Frankie. Kelly Stroyer. 2 kali percobaan dari Frankie dan oh, jatuh kembali kepada Beckham. Beckham Putra. Sementara bahaya. Ada Ferrari melambungkan bola kembali kepada gerakan dari Sananta. Datang kembali Beckham. Beckham Putra. Datang kembali Rifki Dwi. Percobaan dari luar kotak penalti dari Rifki Dwi Septiawan. Cukup baik percobaan dari Rifki Dwi ketika dia mendapatkan bola, memutuskan untuk syuting langsung. Karena ada begitu banyak pemain Thailand di depan dia. Ya, sementara Beckham tampaknya memang ini dia salah ya. Betul. Karena kakinya tersangkut tadi dengan pemain dari Thailand. Betul, ketika dia coba untuk memberikan umpan ke depan ya. Dan memang Beckham adalah pemain yang paling kreatif ya di timnas Indonesia. Bahkan lawan Timor Leste dan juga Malaysia banyak melepaskan umpan-umpan kunci yang akurat. Dari Frankie tadi hanya terlalu cepat melengkungnya bola ya. Sehingga ya Rifki terlalu cepat melengkungnya sehingga tadi bola melebar. Dan perlu dia melepaskan syuting itu karena sudah banyak pemain Thailand di depan dia. Jika dia coba passing, direbut, bisa riskan bagi pertahanan Indonesia dengan counternya Thailand. Dan tadi kita lihat sekilas supporter dari Garuda Muda. Ya, kita lihat total berada di stadion. 2 pemain, Kanu akan masuk. Anda dan lihat Abdurrahman ya. Dan ini adalah pemain yang juga akan bisa menjadi kartu truf ya dengan kecepatan-kecepatan dari sektor wing. Iya, memang Abdurrahman bermain lawan Timor Leste kurang efektif, tapi kali ini masuk sebagai pemain pengganti. Betul. Karena memang dia juga boleh dikatakan debut. Betul. Atau debutan di timnas. Sehingga walaupun dia bermain sangat bagus sekali bersama Rans, tapi di timnas ini masih mencoba butuh beradaptasi. Waktu. Ya, butuh waktu juga. Ya. Sementara bagaimana asisten pelatih dari Sintayong mencoba memberikan masukan siapa saja yang ditarik dan siapa saja yang dimasukkan. Dan yang menarik Kanu nih masuk ya. Artinya Kanu untuk juga menjadi pelapis bagi lini pertahanan. Kanu bisa bermain sebagai holding midfielder. Bisa. Jadi Beckham Putra keluar, Kanu akan masuk lebih bertahan. Apakah Beckham keluar? Ya. Sepertinya diganti ya. Betul. Kita tunggu. Kanu Helmiawan adalah gelandang dari Persis Solo yang juga sangat kuat dalam duel-duel bola atas. Dan postur tinggi yang dia miliki. Betul. Rifki Dwi kali ini menjadi pemain yang sangat sigap di lini tengah. Kelly Stroyer. Oh, hati-hati. Terlalu cepat tadi mengambil bola Kelly Stroyer. Dan sekarang ada Ferrari. Datang kembali kali ini bagaimana Haikal. Kelly Stroyer lagi. Masih Kelly menutup ruang. Dibiarkan saja bola. Ya, pertahanan berlapis dari Garuda Muda. Ini yang sangat baik. Mereka selalu saling menutupi. Mereka selalu saling membackup. Dan sejauh ini dari sektor sayap, para pemain Thailand sulit untuk bisa memberikan crossing yang akurat dari open play. Baru 1 kali mereka memberikan crossing yang akurat tadi. Ketika pemain mereka Cukit ya melakukan heading dan di-save oleh Hernando Ari. Hanya itu 1 sepanjang jalannya pertandingan ini. Sananta kali ini mendapatkan bola. Masih Ramadan Sananta. Ramadan Sananta lagi. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Ya, sebuah bola yang sangat baik ya dilakukan oleh Ramadan Sananta, hanya memantulkan saja. Betul, dia adalah pemain lokal dengan jumlah gol yang sangat baik ya di musim lalu bersama dengan PSM Makassar. Betul, 11 gol ya. Striker lokal yang paling produktif ya musim lalu, dan musim ini sudah mencetak 4 gol. Dan tadi dia coba untuk mendelay ya. Dia coba untuk menahan bola dan Robi kembali lemparan ke dalam. Robi Darwis masih berhasil diamankan bola. Dan sekarang datang kembali Haikal. Sebuah percobaan spekulasi kali ini. Ya, yang dilakukan tadi oleh Haikal. Betul, mau tidak mau dia perlu cepat ya mengambil keputusan. Walaupun memang tendangannya tidak akurat, tapi dia juga coba untuk melepaskan syuting yang keras. Ya, seperti juga Haikal datang sebagai debutan tentu SEA Games lalu, tapi sekarang dia sudah menjadi pemain utama dan bermain sangat baik. Betul. Ada efektif waktu yang dibutuhkan tentu. Oh, hati-hati ini. Dan sekarang dibuang saja kembali bola sejauh mungkin oleh Dewangga. Memang itu adalah opsi yang bijak ya ketika memang ada pressure dari para pemain. 3 pemain dimasukkan.
ada Abdul Rahman, ada Kadek Arel, dan juga ada Kanu. Ya, kita berharap tentunya para pemain yang masuk ini pemain-pemain yang tentunya tenaganya masih lebih fresh ya. Bisa menjaga keunggulan dari Indonesia untuk bisa kembali meloloskan Indonesia ke partai puncak. Dan ada penyegaran di sektor sayap. Kelly Royer keluar, Abdul Rahman masuk, dan tadi Kanu masuk menggantikan Beckham Putra. Pemain yang bernaluri defensif, dan sepertinya Kadek Arel masuk. Kita tunggu siapa yang ditarik keluar. Frankie Misa. Ya, Frankie Misa. Dan kalau Anda lihat memang bagaimana penampilan yang dipertontonkan oleh Indonesia sejauh ini juga sangat baik. Ya, jadi Rahman. artinya dengan Kadek Arel masuk, Dewangga pindah ke kiri ya. Ya. Frankie Misa akan ditarik keluar ya. Jadi Dewangga akan bermain di kiri, Kadek dan Ferrari di tengah, dan di sebelah kanan ada Robbie Darwish, dan ada Kanu di depan mereka. Anda akan melihat bagaimana Abdul Rahman ini adalah pemain yang tentunya sekarang menjadi andalan, sempat bermain juga di tim-tim Liga 3, dan kemampuan yang dia miliki tentunya membuat sekarang menjadi andalan bagi Rans. Dia berasal dari Kabupaten Karimun di Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Sebelumnya tidak ada yang mengenal dia, tapi berkat penampilan yang bagus bersama Rans, sekarang dia masuk dipanggil oleh pelatih Sintayong. Ya, tadi kita lihat ya, Dewangga bisa membaca ya serangan yang dibangun oleh para pemain Thailand. Bukan sebuah pelanggaran. Nah, dan baik. kembali Ya. sebuah goal kick. Ya, Anda lihat bagaimana kerja dari Arkan Fikri tadi. Betul, dan sebelumnya Dewangga ya cukup baik tadi bisa membaca umpan yang coba diberikan oleh pemain Thailand. Arkan. Ini dia kerja yang sangat baik yang dilakukan oleh Arkan Fikri. Gelandang box to box yang terus bekerja di lini tengah. Betul, bagian dari timnas Indonesia U20 ya sebelumnya ya. Ya. Dan sekarang goal kick dari Hernando. Bersiap-siap kali ini Hernando. Ya, Hernando melakukan 3 save yang vital di babak kedua ini ya. Dewangga menguasai bola, kembali kepada Dewangga. Lambungkan saja bola kali ini Dewangga. Melihat di mana posisi yang dimiliki kepada Sananta. Sayang sekali Sananta. Abdul Rahman duel. Masih Abdul Rahman. Oh, datang kepada Arkan Fikri. Arkan Fikri kembali kepada Arkan Fikri. Berikan bola kepada Tenda. Oh, Kanu mendelay sebuah gerakan flick yang sangat baik. Berikan saya kepada Haikal. Haikal ancang-ancang. Haikal crossing. Dan ini kembali. Oh, gagal tadi disambut bola crossing dari Haikal. Ya, cukup tajam ya tadi crossing yang diberikan. Sayang tadi tidak ada yang bisa melakukan koneksi. Tapi paling tidak juga para pemain Indonesia masih berpikir juga untuk menyerang, untuk menyulitkan para pemain Thailand di ruang pertahanan mereka agar tidak banyak pemain dari Thailand yang bisa ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Jadi para pemain mereka pun harus sibuk di ruang pertahanan mereka sendiri. Ya, sementara saat ini bahaya ini. tekanan dari para pemain dari Thailand. Oh, direbut kembali bola. Haikal sambil cukup tenang sekali. Dan ini dia bagaimana Abdul Rahman. Memang eksplosivitas dari Abdul Rahman ini dibutuhkan ya ketika para pemain dari Thailand saat ini sudah fokus untuk melakukan penyerangan. Sehingga ada ruang-ruang yang kosong, celah-celah yang kosong di lini pertahanan mereka. Baru saja kita lihat Abdul Rahman begitu tenang ya. Tadi bisa menggiring bola cukup jauh dan juga memaksa pemain dari Thailand tadi untuk melakukan clearance. Sehingga lemparan ke dalam lagi bagi Indonesia. Oh, bukan pelanggaran ternyata. Ya, coba direbut oleh Kanu. Kanu Helmiawan. Dan sekarang coba diambil lagi oleh Arkan. Dan ya, faktor atau juga faktor tenaga ya dari para pemain Thailand juga sudah mulai terlihat di sini. Ya, kalau masing-masing mereka sudah tidak terlalu akurat. Betul, dan kalau kita cermati para pemain kita yang masih prima ya dengan stamina mereka. Seperti juga di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika lawan Malaysia dan juga lawan Timor Leste. Haikal kembali mencoba berikan sebuah tekanannya. Ya, Haikal ini adalah pemain yang tentunya dikenal bermain di PSS Semarang, padahal aslinya adalah pemain asal Sidoarjo. Memulai karirnya di Persida Sidoarjo. Masih berusia sangat muda, 22 tahun. Ya, memang Indonesia punya banyak pemain muda yang berbakat ya. Tinggal bagaimana mereka dipoles dan juga bisa mengandalkan teknik permainan yang tinggi. Oh, Kanu tadi mencoba melakukan pressing. Kanu kembali, sebuah kerja dari Kanu. Anda lihat bagaimana heading yang bagus dilakukan oleh Kadek Arel. Haikal beri pindah bola kembali kali ini kepada Kanu. Kanu Helmiawan berikan saja bola kembali kepada Arkan. Arkan Fikri kepada Sananta. Sananta tidak offside. Oh, Abdul Rahman ternyata sudah berada dalam posisi offside tadi Abdul Rahman. Walaupun Abdul Rahman offside, tapi kita bisa melihat para pemain Indonesia membangun serangan mengandalkan umpan-umpan pendek. Jadi seperti juga di menit-menit awal jalannya pertandingan ada umpan-umpan pendek, tapi ada pemain yang offside. Oh, ini tidak offside. Kalau dilihatnya sih tidak offside ya dari angle ini. Sementara saat ini bola masih dikuasai. 7 menit tersisa. 7 menit yang juga terasa sangat panjang sekali saat ini.
Kembali bola dikuasai oleh para pemain dari Thailand. Berpindah saja bola ke belakang. Anda lihat saat ini bola dikuasai oleh Kritsada. Berpindah bola kepada Song Chai. Song Chai, ya, para pemain dari Thailand memang masih deadlock ya. Mereka benar-benar sulit untuk bisa membongkar permainan zona defense yang dilakukan oleh para pemain Indonesia yang sangat rapat. Sementara Haikal tadi tampaknya melakukan pelanggaran terhadap Patara. Mengambil keputusan terlalu cepat ya tadi Haikal untuk melakukan tackling itu dia dan tidak juga bisa mendapatkan bola. Betul, memang pelanggaran dari Haikal tadi terhadap Patara. Harus lebih tenang lagi, harus berhati-hati karena para pemain Thailand akan coba untuk memanfaatkan situasi bola mati. Ini dia seperti free kick kali ini yang cukup dekat ke gawang dari Belum Hernando Ari. selesai, masih ada 6 menit. Segala hal masih bisa terjadi dan kita juga berharap para pemain Indonesia juga tetap fokus ya. Jangan terlalu cepat untuk merayakan keunggulan ini karena masih ada 6 menit. Dan kemungkinan injury time juga 2-3 menit lagi. Sekarang menjadi sebuah tendangan bebas yang didapatkan oleh Thailand dari sebelah kiri pertahanan dari Garuda Muda. Ya, Anda lihat di sini bagaimana Song Chai sudah mengintai posisi yang kosong. Ada Kadek Arel. Ya, Kadek Arel dengan postur tubuh tingginya memang harus bisa menahan para pemain dari Thailand yang mencoba menanduk bola. Tendangan kali ini, oh diarahkan ke arah gawang. Oh, Anda lihat ya bagaimana memang selalu berbahaya crossing dari para pemain Thailand. Lagi-lagi ke tiang jauh dan lagi-lagi Cukit yang hampir saja tadi menciptakan peluang. Tapi bolanya terlampau tinggi, itu dia cukup tinggi. Hernando Ari sebetulnya sudah benar keluar coba untuk menghalau, menepis bola. Tapi memang bola terlampau tinggi walaupun kena ke kepala Cukit, tapi tidak bisa placing. Untungnya Cukit dalam posisi sudah turun ya ketika dia lompat sehingga bola akhirnya ke atas. Ini dia Cukit, pemain yang mencetak gol dari ke gawang Indonesia. Betul, dan mendapatkan 2 peluang tadi untuk mencetak gol. Hernando kembali. Ini dia 5 menit. Ya akan terasa begitu panjang tentunya. Bagi kita yang sedang memimpin sebenarnya 5 menit yang pasti akan terasa begitu pendek bagi Thailand. Dan sekarang bola kembali coba dikejar lagi. Oh, Anda saksikan 3 pemain Indonesia memberikan pengawalan. Patara kali ini. Patara memberikan bola, bahaya. Ya, crossing dari Patara tadi. Tidak ada pemain yang berhasil menyambutnya. Sebetulnya sudah bisa kebaca ya permainan dari Thailand karena para pemain Indonesia memang bertahan cukup ke dalam kali ini. Ketika mereka menyerang, nah itu dia. Kita lihat cukup banyak pemain dari Indonesia yang masuk ke dalam kotak penalti dan umpannya kali ini melenceng ya. Padahal sudah ada Cukit lagi yang menunggu di tiang jauh, lagi-lagi ke tiang jauh mereka memberikan crossing. Ya, jadi memang inilah anomali dalam sepak bola. Thailand yang begitu superior di babak grup. Betul. Tidak terkalahkan, bahkan juga tidak memasukkan gol. Akhirnya mereka saat ini tertinggal 1-3 sementara Indonesia yang boleh dikatakan terseok-seok di fase grup. Dan harus menunggu hasil pertandingan lain untuk bisa lolos. Betul. Saat ini memimpin atas Thailand. Serangan kembali yang coba diberikan, mencoba menekan kali ini. Anda lihat bagaimana Rifki Dwi masih sangat solid tenaganya. Rifki Dwi Septiawan dicuri bolanya tadi oleh Cirapong. Ya, Cirapong ini juga sebelumnya melakukan tackling yang cukup keras ya. Ketika tadi Robi Darwis coba untuk membawa bola, kali ini kita lihat dia menghalau bola keluar dengan cukup emosional juga tadi. Ya, sudah habis tenaga Robi. Dia sudah tidak bisa juga berlaku lebih dalam. Sementara Anda lihat bagaimana colokan bola kepada Sananta. Kanu Helmiawan cukup tenang, Kanu menjadi pelapis di posisi gelandang bertahan. Iya, betul. Sejauh ini dia bisa recover bola dengan baik dan juga bisa mengalirkan bola dengan lancar ya. Itu yang sangat penting bagi seorang defensive midfield. Sudah pada para pendukung dari Thailand tampaknya sudah mulai banyak yang keluar dari tribun. Sementara Sananta bukan sebuah handball, harus tetap fokus para pemain dari Indonesia. Saat ini sebuah serangan yang diberikan, ada Ferrari kembali menyapu bola ke depan, masih bisa dikuasai. Ini dia, kita lihat Kanu Helmiawan. Masih Kanu, hati-hati Kanu mencoba melakukan tanggung jawab dia ketika kehilangan bola. Ada sebuah bahaya ditekan dari para pemain dari Thailand. Kanu, baik sekali sebuah tanggung jawab dari Kanu. Dan sekarang serangan kembali diberikan dari sektor sebelah kiri. Ada sebuah crossing kembali yang coba dilakukan. Ada Kadek Arel. Dan saat ini, masih kembali bagaimana Haikal berhasil mencuri bola. Cukup baik ya Haikal permainannya di malam hari ini. Selain juga bisa bermain ofensif, defense-nya juga cukup baik. Kelly atau Abdul Rahman mencoba mengejar bola. Dan sekarang sundulan kembali dilakukan oleh Dewangga.
Masih tekanan dari Patara. Patara mencoba menekan. Ada ruang tembak yang dimiliki. Blok yang bagus sekali dari Kadek Arel. Ya, betul. Kadek Arel sejauh ini melakukan blok dan intercept dengan sempurna. Penambahan pemain di ruang pertahanan Indonesia menyulitkan para pemain Thailand untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya ketika mereka membutuhkan gol. Ya. Waktu semakin berkurang bagi Thailand dan bagi Indonesia, mereka harus terus fokus. Hanya tersisa di waktu normal sekitar 1,5 menit lagi, Ya. alias 90 detik. Jadi memang hasil kompetisi tidak bohong ya. Iya. Beberapa pemain yang memang sering tampil reguler di kompetisi Betul. benar-benar teruji, dan sekarang mental mereka pun juga sangat baik karena mereka sudah terbiasa menghadapi lawan yang usianya lebih daripada mereka. Trupas diambil kembali bola. Pindahkan kali ini sebuah cut atau juga sebuah transisi yang bagus dilakukan. Oh, Rifki. Ya, kartu kuning diberikan saat ini kepada Natapop karena mengambil dari belakang Rifki Dwi Septiawan. Rifki juga cukup baik ya ketika membangun sebuah fast break. Tadi dia tidak terburu-buru untuk melepaskan umpan. Oh, bahaya. Ini bahaya sekali. Ini diinjak, ini bahaya. Iya, Anda lihat Betul. ya, menggunakan Iya. tapak. Betul. Itu yang saya katakan di babak pertama ya. Jika ada VAR, ini sudah merah ini. Tapi ya memang di AFF gak ada VAR. Ya. Natapop. Betul. Lakukan Cukup pelanggaran beruntung tadi. dia. Hanya mendapatkan kuning. Karena itu juga bisa mencederai loh pemain Ya. tim lawan. Sementara para pendukung dari Thailand sudah pelan-pelan keluar dari tribun. Rasa kecewa memang terlihat, tapi pertandingan belum selesai. Bagi Indonesia tidak boleh terlalu cepat untuk merayakannya. Betul. Karena kita masih akan menunggu Yes. berapa menit tambahan Yeah. waktu di babak yang kedua ini, yang pastinya pasti akan membuat para pendukung sepak bola Indonesia di seluruh Nusantara ini dak-dikduk dengan waktu yang tersisa. Kita tunggu. Wow, 6 menit. 6 menit. Lama juga bagaimana taman waktu. Masih ada 6 menit waktu yang harus dijaga oleh Garuda Muda. Ya, karena ada beberapa pelanggaran yang keras yang terjadi dan juga membutuhkan waktu ya bagi para pemain untuk bisa melanjutkan pertandingan. Seperti sebelumnya Ya. juga Beckham Putra ya, membutuhkan waktu untuk mendapatkan perawatan. Kitsara tampaknya memang masih begitu, boleh dibilang dia ya sedikit gemes juga dengan Indonesia karena 2 kali dia berpendapat dalam kurun waktu yang sangat dekat. Betul, sebelumnya pada saat Indonesia dilatih oleh Coach Indra Safri ya, Ya. kali ini oleh Coach Sintayong. Sementara saat ini bola diarahkan ke depan. Coba diambil tadi bola, dibiarkan saja lemparan ke dalam bagi Garuda Muda. Ya, tidak perlu terburu-buru ya sebetulnya mengambil lemparan ke dalam ini. Ya, ini dia Ragil. Ya, Ragil masuk akhirnya di injury time. Ya, Ragil tampaknya masuk menggantikan Rifki Dwi. Luar biasa penampilan Ya. pemain asal Tangerang ini. Betul. Rifki Dwi Yes. seakan-akan ada di mana-mana. Betul, dan sebagai pemain kidal bisa mengalirkan bola juga dengan baik ya. Jadi intinya ketika para pemain Indonesia itu bermain tenang, bermain lepas, keluarlah skill mereka, keluar teknik permainan mereka yang bagus ya. Dan tidak ada kesalahan yang mereka lakukan, kesalahan passing yang memberikan peluang kepada para pemain Thailand untuk bisa menciptakan peluang. Tidak ada sama sekali Ya. memasuki injury time ini. Pemenang dari pertandingan ini akan menghadapi Vietnam yang mengalahkan Malaysia di semifinal dan akan bermain di hari Sabtu malam nanti ya. Oke, malam minggu ya. Iya. Oh, kembali sebuah hal yang tidak perlu tadi. Ya, sayang sekali ya. Mendapatkan kartu kuning dengan sebuah pelanggaran yang sebenarnya sangat tidak perlu. Dan sekarang ini dia bagaimana Oh, iya. pelanggaran dari Betul. Abdul Rahman tadi. Jelas kuning ya. Oh, hampir saja peluang. Kita lihat Ferrari marah-marah karena memang tidak boleh kehilangan fokus para pemain dari Indonesia. Pertandingan belum selesai, masih ada waktu. Betul, masih ada sekitar 4 menit lagi ya di masa injury time ini, harus fokus apalagi dari set piece. Iya. Karena Thailand mencetak gol juga dari corner, dari Iya. sepak pojok. Ini Harus- bahaya. Kita bahaya. masih ingat ya ketika Iya. di SEA Games para Betul. pemain kehilangan Yes. fokus ketika Betul. pertandingan belum selesai. Iya, betul. Dan sekarang juga harus hati-hati juga karena ini detik-detik terakhir di mana para pemain Indonesia harus bisa menjaga keunggulan yang ada 2 gol saat ini. Ya, baik sekali kembali sebuah defense seluruh pemain dari Indonesia. Ini kalau penonton di rumah udah bilang udah semuanya bertahan aja, bertahan aja pasti seperti itu. Ya, bertahan boleh asalkan jangan melakukan kesalahan. Ya, masih kembali. Bagaimana BK atau juga Robi Darwis. Robi Darwis. Saat ini sebuah crossing diberikan. Masih bisa ditahan Kanu. Kita lihat sabu bersih. Dan sekarang bola dikuasai oleh Siriwat. Masih Siriwat, 3 menit tersisa. Coba lambungkan bola ke dalam kotak penalti. Hernando berhasil menangkap bola dengan sangat baik. Ya, salah satu
pemain yang penting ya di skuad Indonesia U23 Hernando Ari, dan terbukti di pertandingan malam hari ini melakukan serangkaian saves yang vital untuk menggagalkan para pemain Thailand mencetak gol. Dan satu catatan penting dari pertandingan ini bahwa para pemain Indonesia tidak melakukan satupun kesalahan di ruang pertahanan dan tidak kemasukan gol dari open play. Ya, masih Angkat. Arkan mengangkat bola kali ini. Oh, karena gawang, tapi besar hasil tangkap oleh Siriwat. Sementara Siriwat kuasai bola, sementara Ramadan masih meningis kesakitan. Disundul saja bola oleh Dewangga. Ya, sementara Dewangga juga tampil sangat solid sebagai pemimpin dan juga sebagai stopper yang menghalau serangan-serangan dari para pemain. Ya, memegangi kakinya. Ini dia striker dari Indonesia, Ramadan Sananta. Ya, luar biasa ya, dia fight terus sepanjang jalannya pertandingan. Oh, tinggi ini kaki dari pemain Thailand. Cukup tinggi ketika dia coba untuk menghalau bola. Sangat berbahaya. Tapi memang bola mengarah kepada Arkan Fikri ya. Mudah-mudahan lutut dari terkena juga Ramadan ya. Ramadan tidak mengalami masalah yang serius. Iya, dan memang Ramadan tidak bisa diganti ya, karena dia adalah striker yang akan selalu memberikan kesulitan bagi para pemain Thailand di ruang pertahanan, sehingga dia perlu dimainkan terus sampai pertandingan berakhir. Ya, ini dia. detik-detik terakhir tentunya pertandingan, bagaimana Indonesia saat ini memimpin atas Thailand untuk mencari satu tiket menantang Vietnam yang sudah pasti lolos di partai puncak. Lebar ke dalam kali ini. Oh, harus diulang tampaknya. Lemparan ke dalam kembali. Para pemain dari Thailand mencoba untuk memberikan tekanannya. Pindahkan lagi bola ke belakang. Sebuah crossing kembali. Oh, pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran kali ini. Ya, kurang dari 1 menit lagi, di mana Garuda Muda akan lolos ke partai puncak untuk melawan Vietnam. Sebuah hasil yang tentunya benar-benar di luar dugaan, di mana para pemain dari Indonesia yang begitu berat untuk lolos dari fase grup tampil begitu berbeda di semifinal ini dan akhirnya berhasil memenangi sejauh ini, Betul, hanya tersisa beberapa detik lagi ya. Dan juga sebelum pertandingan ini, para pemain Thailand memang tampaknya termotivasi untuk bisa membalas kekalahan di SEA Games dan ada aroma dendam. Tapi jadi teringat juga ke pertandingan final UCL ya. Ya. Ketika Liverpool lawan Madrid tuh. Liverpool mau balas dendam, kalah juga. Lemparan ke dalam kali ini dari Abdul Rahman. Memberikan bola saja. Tersisa beberapa detik lagi. Garuda Muda akan tampil ke partai puncak. Semua mata saat ini menunggu wasit Hiroki untuk meniupkan peluitnya. Ya, detik-detik terakhir pertandingan, di mana Indonesia saat ini masih memimpin. Dan ini akan menjadi serangan terakhir bagi Thailand. Serangan terakhir bagi Thailand. Serangan terakhir yang tentunya akan bisa membuat Indonesia lolos untuk menjaga keunggulannya saat ini. Ya, terlihat bagaimana para pemain dari Indonesia hanya menjaga, membayang-bayangi para pemain dari Thailand saja. Dan Anda lihat bagaimana seluruh pemain Indonesia bekerja untuk terus memberikan sebuah pengawalan. Ini adalah peluang yang dimiliki oleh Thailand. Peluang terakhir mereka. Sebuah crossing, hati-hati. Bisa kembali disundul. Oh, masih ada peluang kembali. Dan sekarang bola coba dikejar. Ada 2 pemain Dewangga. Oh, jatuh kembali saat ini. Anda lihat, oh, belum selesai pertandingan. Belum selesai. Dan sementara masih mencoba memberikan sebuah crossing terakhirnya. Oh, Dewangga menjauhkan bola dari kotak penalti. Ya. Masih para pemain dari baik sekali blok yang dilakukan tadi. Dan Garuda Muda berhasil lolos ke partai puncak dari AFF Under 23 Championship yang berlangsung di Rayong.